Welcome Quotes Filsuf. Jangan bersedih atas apa yang telah berlalu, kecuali kalau itu bisa membuatmu bekerja lebih keras untuk apa yang akan datang. Terkadang, orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Aku tidak pernah sekalipun menyesali diamku, tetapi aku berkali-kali menyesali bicaraku. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan hendaklah kalian menimbang diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiap-siaplah akan datangnya hari besar, ditampakkannya amal. Biasakan diri dengan hidup susah, karena kesenangan tidak akan kekal selamanya. Menjauhi dosa itu lebih ringan daripada menanggung rasa sakit dari sebuah penyesalan. Jika salah satu dari kalian tergelincir dalam perbuatan dosa, perbaiki dia, doakan dia, dan jangan bantu setan mendekatinya. Mohonlah pertolongan kepada Allah agar menolong kalian melawan nafsu jahat kalian, sama seperti kalian memohon pertolongan dalam melawan musuh-musuh kalian. Tidak ada jalinan hubungan antara Allah dengan siapapun, kecuali melalui ketaatan kepadanya. Jikalau kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun jikalau kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang, dan dosa itu akan kekal. Jika pasanganmu sedang marah, maka kamu harus tenang. Karena ketika salah satunya adalah api, maka satu yang lainnya harus bisa menjadi air yang bisa meredam amarah itu. Jangan tertipu oleh orang yang membaca Al-Quran, tapi lihatlah kepada mereka yang perilakunya sesuai dengan Al-Quran itu. Dari begitu banyak sahabat, tak kutemukan sahabat yang lebih baik daripada menjaga lidah. Aku memikirkan tentang semua pakaian, tetapi tidak menemukan pakaian yang lebih baik daripada takwa. Aku merenungkan tentang segala bentuk amal baik, namun tidak mendapati yang lebih baik daripada memberi nasihat yang baik. Aku mencari segala bentuk rezeki, tetapi tidak menemukan rezeki yang lebih baik daripada sabar. Bila engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu, karena celamu lebih banyak darinya. Ketahuilah sabar itu ada dua. Yang satu lebih utama daripada yang lain. Sabar pada waktu musibah itu baik. Yang lebih baik daripadanya lagi ialah sabar menahan diri dari yang diharamkan Allah. Duduklah bersama orang-orang yang mencintai Allah, karena bergaul bersama orang seperti mereka akan mencerahkan pikiran. Hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban. Jika engkau ingin memuji seseorang, maka pujilah Allah, karena tak ada yang melebihi dalam memberi kepadamu, lebih lembut dan lebih santun selain Allah. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong, dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo, yang justru akan membinasakanmu. Apa yang melewatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku. Jadilah orang yang bermartabat, jujur, dan selalu menyampaikan kebenaran. Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat.
Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit. Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Bersabarlah, karena kesabaran adalah sebuah pilar keimanan. Jagalah salatmu, karena saat kamu kehilangan syalat, maka kamu akan kehilangan segalanya. Berpegang teguhlah pada kebenaran, bahkan meski kebenaran itu akan membunuhmu. Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lunakanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang bakhil, maka jadikanlah aku orang yang dermawan. Aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku tidak tahu manakah di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Jangan berlebihan dalam mencintai sehingga menjadi keterikatan. Jangan pula berlebihan dalam membenci, sehingga membawa kebinasaan. Barang siapa menjaga kehormatan orang lain, kehormatan dirinya pasti akan terjaga. Kebajikan yang ringan adalah menunjukkan muka berseri-seri dan mengucapkan kata-kata lemah lembut. Janganlah kamu berburuk sangka dari kata-kata tidak baik yang keluar dari mulut saudaramu, sementara kamu masih bisa menemukan makal lain yang lebih baik. Barang siapa yang jernih hatinya, akan diperbaiki pula oleh Allah pada apa yang nyata di wajahnya. Lidah akan terus berkata jujur selagi hatinya ikhlas dan luhur. Manusia yang berakal adalah manusia yang suka menerima dan meminta nasihat. Sabar adalah bahan ramuan paling menyehatkan dalam hidup kita. Cara terbaik untuk mengalahkan seseorang adalah mengalahkannya dengan kesopanan. Raihlah ilmu. Dan untuk meraih ilmu, belajarlah untuk tenang dan sabar. Keyakinan iman adalah di mana seharusnya tidak ada perbedaan antara perbuatan, perkataan, dan apa yang kamu pikirkan. Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lunakanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku. Sesungguhnya aku adalah orang yang bakhil, maka jadikanlah aku orang yang dermawan. Mahkota seseorang adalah akalnya. Derajat seseorang adalah agamanya. Sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya. Jangan melupakan diri sendiri saat menyampaikan nasihat kepada orang lain. Zuhud kesederhanaan yang paling utama adalah menyembunyikan kezuhudan tersebut. Suatu pengetahuan ilmu, kalaupun tidak bermanfaat untukmu, tidak akan membahayakanmu. Jangan sekali-kali kalian terkagum dengan bagusnya seseorang dalam menyampaikan ucapan retorika, tetapi seseorang yang menunaikan amanah dan menahan diri dari membicarakan kehormatan orang lain, dialah pria sejati orang yang benar-benar mulia. Ilmu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya.